Baik, baik sih. Ini penasaran sih, pengen tanya-tanya juga nih sama Ci Juli tentang teknikal gitu kan, dan juga sama Bro Teddy nih kan, mengenai rupiah dan sebagainya, market kita ini juga bisa dibilang, aku bilangnya menarik sih gitu ya. Ada naik turunnya, roller coaster banget gitu kan. Jadi kayaknya pengen banyak belajar lah ya, sama mungkin teman-teman cuan troopers juga malam hari ini pengen belajar banyak juga nih sama Teddy dan juga Ci Juli gitu kan. Iya. Oh, ini udah di-request ya sama Teddy. Oke. Iya, ini pertama kali ya teman-teman Cuan Troopers ya. Kayaknya kita ngobrol-ngobrol sama Teddy ya. Thank you banget. Tuh. Tapi satu paket nih ya teman-teman ya. Wisdom and Invest malam hari ini. Oke, halo bro. Teddy. Udah kedengaran belum suaranya? Halo, halo. Halo. Ya, Halo. halo Teddy. Selamat malam. Suaranya kedengaran ya bro ya? Halo. Ya, Ya, tes. Halo. ya, ya. Udah kedengaran. Aman. Kalau suara aku jelas ya, si Juli ya? Eh, Jelas sih, tapi Jelas agak mendem ya. ya? Oh iya Agak ya. mendem. Coba. Kalau suaraku, Kalau Punya yang belum aman si kedengar Juli. suaranya ya, sebentar ya. Iya. Kita setting dulu. Oke. Iya, 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 iya. Oke, mungkin eh, sambil kita nunggu dari Teddy setting, jadi teman-teman di sini aku mau perkenalkan dulu sekali lagi ya. Jadi malam hari ini kita dapat duo paket nih, Wisdom and Invest gitu ya. Co-foundernya begitu kan, ada Ci Juli dan juga Teddy ya. Ini pertama kali kita bisa ngobrol-ngobrol sama Bro Teddy gitu ya, sebagai salah satu co-founder. Gue mau kasih disclaimer aja bro, kita nih diskusinya ringan bro ya, santai Iya, aja ya. karena ini juga IG Live Talk gitu kan, dan juga suasananya ini Friday night gitu kan. Jadi mungkin Iya, orang benar. bawaannya pengennya mungkin lagi ada yang rebahan juga gitu kan nonton IG Live kayak gini. Jadi ya istilahnya tujuannya cuma kita ya mengedukasi aja lah, sama kasih insight mungkin, dan juga kesimpulan aja kali ya. Maksudnya dari minggu ini apa yang sedang terjadi di market, dan juga mungkin kira-kira minggu depan apa nih yang bisa diantisipasi lah sama teman-teman cuan troopers. Sebenarnya tujuannya itu aja sih kalau Hmm, misalnya kita ngobrol malam hari ini gitu kan. Dan boleh, boleh, tentunya boleh. di sini juga banyak teman-teman cuan troopers kita juga yang baru kemarin ikut dari Stock Wars gitu kan, kemarin trading competition, dan mau terima kasih banyak banget nih ya Wisdom Waduh. Invest itu sebagai salah satu sponsor begitu kan, sebagai salah satu sponsor yang meramaikan acara trading competition kita begitu kan. Ini jadi buat teman-teman cuan troopers juga sebenarnya ada nih yang nggak ikutan trading competition, tapi penasaran juga tentang Wisdom Invest begitu karena tentunya juga nanti mungkin di pertengahan atau mungkin towards the end nanti si Juli atau mungkin Bro Teddy bisa menjelaskan lagi lah ya sedikit mengenai Wisdom dan Invest itu apa, dan apa yang bisa di offer nih buat teman-teman Cuan Troopers begitu. Oke, kita langsung mulai aja kali ya, di sini kita ngobrol-ngobrol. Jadi untuk topik kita malam hari ini adalah mengenai rupiah ya. Rupiah itu Hmm, kan kalau misalnya dilihat melemah begitu kan, melemah hampir ke 16.000 begitu kan. Nah, mungkin aku hmm, mau lempar dulu pertanyaannya sama Bro Teddy gitu ya. ya. Jadi dengan bahasanya Bro Teddy sendiri aja, kira-kira tanggapannya Teddy ini apa nih melihat rupiah yang melemah? Dampaknya kira-kira buat buat ekonomi Indonesia aja lah dulu, apa yang bisa diantisipasi mungkin, atau yang mungkin harus diperhatikan? Mungkin boleh di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers yang lagi nonton malam hari ini. Oke, kalau saya melihat pelemahan rupiah ini lebih ke majority ya. Jadi Ya. bukan cuma Indonesia doang nih yang Hmm. apa namanya mata uang itu melemah gitu kan, tapi Mhm. lebih ke merata gitu kan. Hmm. Jadi untuk pelemahan rupiah kali ini sih tetap ada risikonya ya, walaupun Hmm. secara merata mata uang global itu melemah terhadap US dollar gitu ya. Hmm. Nah, kalau tanggapan saya, jadi kita harus antisipasi terhadap perusahaan-perusahaan
yang apa namanya transaksinya itu lebih banyak menggunakan apa ya perusahaan-perusahaan yang melakukan impor ya, impor bahan baku ya. Jadi impor bahan baku dia kan apa namanya perlu apa namanya dolarnya lebih banyak gitu ya untuk melakukan transaksi. Eh, jadi ada risiko untuk company-company yang utang apa ya utang perusahaannya itu denominasi dalam US dollar gitu kan, yang mostly banyak dari US dollar gitu. Jadi untuk hati-hati untuk perusahaan yang bahan bakunya itu lebih banyak impor gitu. Oke. Jadi bisa dibilang kita perlu memberikan perhatian khusus lah ya kalau misalnya di saat rupiah melemah itu terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan mata uang asing lah ya, bisa dibilang begitu kan, Benar-benar. dolar, begitu kan, karena tentunya walaupun kita belum tahu harus dilakukan analisa lebih dalam, tapi kita bisa memberi kesimpulan bahwa kemungkinan ada dampaknya begitu kan dengan fluktuasi dari pergerakan valuta asing dan juga rupiah begitu ya Bro Teddy ya kurang lebih ya. Benar-benar. Nah, Kurang jadi lebih seperti itu, Bro. ya, nah jadi buat teman-teman cuan troopers juga ya, bagaimana kita menganalisa istilahnya perusahaan-perusahaan begitu kan yang menggunakan mata uang asing begitu kan, di saat contohnya rupiah itu sekarang lagi melemah begitu ya. Oke, thank you banget ya Bro Teddy untuk penjelasannya. Nah ini teman-teman banyak yang nanya ya. Jadi aku mau ingatin buat teman-teman cuan troopers kalau misalnya ada pertanyaan tanya aja di comment section sama di question box. Nanti kita akan kita akan pilih pertanyaannya ya. Ini ada yang nanya tentang Goto, nanti boleh ya kita tanya-tanya. Mungkin dari si Juli secara teknikal gimana, atau mungkin dari Bro Teddy juga. Mungkin secara fundamental atau nggak sentimennya gimana nih mengenai Goto, nanti boleh nih. Tapi kita simpan dulu Bro nih yang ditanya sama teman-teman cuan troopers nih. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya sama si Juli nih. Kalau misalnya si Juli tanggapannya secara teknikal market kita gimana nih Ci? Kan kalau bisa kita lihat hari ini dia minus ya. Ya benar ya, minus 0,12. Tapi secara 5 hari terakhir tuh 0,25. Nah ini secara teknikal gimana nih Ci? Pendapat tanggapannya sama minggu depan nih hari Senin gimana nih? Mungkin bisa di-share sama teman-teman cuan troopers. Oke. Kalau dari IHSG memang dari sebulanan yang lalu, bahkan sebulan 2 bulan memang lagi sideways kayaknya kan ya. Jadi sempat jebol 6.900 tapi akhirnya berhasil untuk kembali ke atas lagi. Nah, masih tetap sideways juga dan foreignnya juga masih outflow, makanya mungkin karena banyak sentimen-sentimen nggak, kan di bulan-bulan begini nggak ada banyak ya sentimen-sentimen positifnya gitu, yang ada malah banyak kan negatifnya gitu. Mulai dari adanya konflik dari Palestina dan Israel dan segalanya, kenaikan rupiah, menguatnya nilai dolar dan melemahnya rupiah gitu. Jadi belum ada sentimen-sentimen yang bisa menaikkan IHSG kita gitu loh. Tapi mudah-mudahan ya biasanya sih di bulan-bulan Desember ya, akhir tahun ya, itu baru kembali hijau lagi nih IHSG-nya. Tapi nggak usah khawatir sih seharusnya buat teman-teman, meskipun IHSG-nya itu lagi sideways, kita masih bisa kok spotting saham-saham yang tetap uptrend gitu. Jadi yang penting kita tuh bukan fokus ke IHSG-nya, tapi kita fokus ke saham uptrend-nya supaya portfolio kita tetap uptrend gitu. Oke, menarik ya. Ini jadi ngasih bagaimana cara kita melihat opportunity juga begitu. Kadang-kadang mungkin orang terlalu berfokus ke IHSG-nya, padahal tetap aja sama memberikan cuan. Masih ada yang menarik sih. Nah, ya. Benar. Menarik tuh. Oke. Ya, oke. Jadi kalau misalnya dibilang sekarang market itu masih sideways ya, Ci ya berarti ya kalau misalnya dibilang. Benar. Oke, dan ini proyeksinya mungkin sampai akhir tahun masih sideways? Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Mungkin mudah-mudahan soalnya masih marketnya lagi uncertainty banget nih. Bahkan kan dari globalnya aja kan kurang mendukung kan ya. Jadi benar-benar nggak bisa diprediksi apakah tahun depan IHSG bisa uptrend
untuk kedepannya pasti sih menurut saya ya IHSG terus menembus all time high-nya. Cuma dalam waktu dekat aja nih masih ada ketidakkepastian. Jadi daripada kita fokus ke yang nggak pasti, mendingan kita fokus ke yang pasti-pasti aja. Saham-saham yang uptrend selalu ada kok. Oke, nah ini yang biasanya ditunggu-tunggu nih. Terus saham yang uptrend ini yang mana? Ini masih biasa ramai pertanyaannya. Cuma ini kita simpan ya sampai di terakhir dulu nih ya Ci ya buat teman-teman troopers, saham-saham yang ada potensi ya memberi lagi ya. Ini sebenarnya aku mau lempar untuk Bro Teddy ya. Jadi kita mau balik lagi nih Bro sedikit mengenai membahas tentang ekonomi lah ya. Jadi kalau misalnya kita melihat kondisi neraca eksternal Indonesia ini saat ini bisa dibilang kondisi ini relatif baik kah atau ada tantangannya nih gitu kan dengan tidak menaikkan suku bunga untuk neraca perdagangan Indonesia sendiri berdasarkan data BI ya per Juli ya masih surplus 1%-an kalau nggak salah 1,3 miliar sekian deh kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya tuh Indonesia ini cukup defensif ya saat ini ya karena tuh kebantu dari apalagi Indonesia ini kan surga komoditas ya jadi tuh banyak kan komoditi itu kan diekspor ya jadi sedangkan harga komoditi saat ini nih masih relatif cukup tinggi ya walaupun udah turun dari peaknya 2022 kemarin tapi untuk ukuran saat ini harga-harganya itu masih cukup tinggi sih seperti CPO gitu kan CPO dari batu baranya juga mulai bounce ya mulai reversal gitu kan kita bisa lihat ini dari CPO-nya sih yang cukup ngebantu Indonesia ya dari komoditas CPO gitu. Jadi bisa bikin surplus cuman saham-saham CPO ini masih flat aja ya karena tuh CPO ini kurang favorit bagi ini nih dulu pengalaman saya di aset manajemen itu saham CPO tuh kurang dilirik oleh big fund gitu kan gitu jadi sebenarnya masih cukup menarik untuk CPO masih under value ya gitu saat ini dan seasonalnya CPO itu di bulan Oktober tuh kita bisa cek seasonalnya itu sebenarnya cukup baik ya untuk sektor agri ya gitu. Jadi masih ada peluang sih untuk bottom reversal dari sektor CPO ini. Dan ditambah juga El Nino-nya kan masih belum kelar ya, El Nino yang di Asia ini gitu. Jadi sebenarnya sentimen untuk CPO ini masih cukup kuat sebenarnya ya, cuman flow-nya aja sebenarnya yang belum ada nih gitu kan. Jadi mungkin investor itu atau enggak pelaku market tuh masih ragu-ragu gitu kan untuk CPO ini karena secara tren juga masih downtrend ya gitu. Jadi butuh katalis yang inflow sih sebenarnya inflow yang cukup besar di sektor ini dari big fund terutama. Nah untuk mendrive pelaku market itu ikut membeli saham ini gitu untuk sektor CPO ini. Gitu kurang lebih loh. Oke, thank you banget Bro Teddy. Wah ini sampai dijawab nih sektor-sektor yang menarik begitu kan, dan juga potensi dari sektor CPO juga nih. Thank you banget ya Bro Teddy ya. Karena yang belum kita tuh saat ini kan market masih sideways ya. Jadi kita tuh mencari saham-saham yang belum naik terlalu tinggi karena risiko sideways ini kan kadang-kadang kita beli tahu-tahu udah dihajar aja turun gitu kan. Jadi better cari yang belum terlalu gitu naik itu sahamnya gitu kan. Salah satunya tuh sektor CPO ini masih cukup menarik ya. Oke. Gitu. Jadi mencari sektor-sektor yang masih di bawah lah ya gitu ya Bro. Dan juga perusahaan company CPO ini kan mereka ekspor ya, berarti dollar earner juga, dan pelemahan rupiah ini menguntungkan juga nih untuk perusahaan-perusahaan CPO nih sebenarnya ya gitu. Oke. Thank you banget Bro Teddy penjelasannya ya. Ini pasti cuan troopers
seneng banget nih dikasih insight mengenai sektor CPO. Nah, sebelum kita Siap, siap. lompat nih ya ke Cijuli, aku tertarik nih sama kata-kata yang disebut sama Bro Teddy, asset management. Waktu pengalamannya Bro Teddy masih di asset management, gitu ya. Nah ini kan sebenarnya Iya. Bro, tadi gue belum sempat kasih waktu nih buat lo untuk perkenalan diri nih kan. Ini teman-teman Cuan Trooper juga pertama kali nih Bro lihat lo Oh, kan, dan kayaknya kayaknya iya, lo udah iya, ngasih iya. banyak insight banget. Pasti teman-teman Cuan Troopers banyak nih yang penasaran. Jadi mungkin boleh Oke, dikenalin sedikit nih Bro Teddy siapa gitu kan, dari Wisdom Invest itu posisinya apa, dan mungkin sedikit pengalamannya nggak apa-apa deh kita oke, bahas oke. tipis-tipis gitu seru banget. Salam kenal semua, Sukorian ya panggilannya ya. Tuan Iya, Trooper. kenalin. Saya Teddy Haryanto, tapi biasa kalau di Wisdom Invest tuh saya ada nama nickname-nya gitu kan, Sherlock Cuan biasanya. Kalau di saya lebih fokus di internal sebenarnya gitu Hmm, kan, lebih hmm, fokus maintain member gitu kan, hmm, di Wisdom Invest. Jadi saya jarang sekali tampil untuk kayak seperti ini, apa namanya, live begini nih. Jadi ini baru hmm. pertama kali sih, gitu.